Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STI. Pagi ini coba saya jelaskan materi berikutnya, yaitu analisa laporan keuangan. Baik. Definisi analisa laporan keuangan adalah merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan lengkapnya bisa meliputi neraca, laba rugi, dan posisi keuangan yang bersihkan berupa laporan arus kas atau cash flow. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Persamaan umumnya adalah aktiva sama dengan kewajiban pers modal. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Arus cash flow adalah merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk akibat dari aktivitas perusahaan, dan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dan perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldo setiap periode. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan fungsi dana uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan secara berdana. Fungsi bagi menjadi ada 3 fungsi, yaitu fungsi likuiditas, kemudian fungsi inflasi, anti inflasi, dan kemudian capital growth. Adapun contoh laporan keuangan bisa kita lihat di slide, kemudian laba ruginya juga, kemudian arus kas juga bisa kita lihat. Tujuan analisis laporan keuangan secara umum adalah membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan bersangkutan masa perusahaan dan industri, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Tujuan analisa keuangan adalah bagi berbagai pihak, bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan pinjam yang ditujukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, bagi investor untuk mengestimasi sebagian laba, bagi manajemen untuk mengetahui beberapa baik kinerja, apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan, dan perubahan yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja. 4 faktor analisa kesehatan perusahaan yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Likuiditas adalah analisa laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang dapat ditempuh. Itu ada rasio likuiditas, itu ada current ratio, dimana aktiva lancar bagi utang lancar, kemudian quick ratio, aktiva lancar minus persediaan bagi utang lancar, kemudian cash ratio sebenarnya kas surat berharga bagi utang lancar. Solvabilitas, solvent atau leverage ratio adalah analisa laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, di mana total debt to total asset ratio, total utang dibagi total aktiva. Time interest earning ratio atau laba yang sebelum pajak bunga dibagi bunga, atau debt per bagi modal usaha. Long term debt equity ratio itu utang jawabannya dibagi modal sendiri. Rentabilitas atau profitability ratio adalah indeks keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya gross profit margin, bagaimana gross margin dibagi penjualan, operating profit margin EBIT dibagi penjualan, net profit margin EAT dibagi penjualan itu, net earning power ratio dibagi ROA, EBIT dibagi total aset, return on the own sama dengan keuntungan itu sudah banyak dibagi jumlah modal saham. Kemudian activity ratio adalah laporan keuangan yang dapat mengukur efisiensi perusahaan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Contoh, perputaran aktiva tetap, penjualan itu dibagi jumlah aktiva tetap, perputaran total aktiva, penjualan itu dibagi jumlah aktiva. Resep perputaran aktiva adalah penjualan kredit dibagi utang rata-rata, average collection utang rata-rata kali 360 dibagi penjualan kredit. Perputaran persediaan sebenarnya harga pokok penjualan dibagi persediaan. Average days inventory adalah inventory rata-rata kali 360 dibagi HPP. Analisis common size adalah berapa persen nilai pasif unsur yang ada setelah aktiva berada dibandingkan dengan total aktiva. Berapa persen nilai aktiva unsur masing-masing unsur yang ada di sebelah pasiva berada dibandingkan nilai total pasiva. Berapa persen masing-masing unsur dalam laporan laba rugi dibandingkan dengan besaran penjualan yang diperoleh. Contoh analisa common size itu ada di slide. Kemudian analisis indeks adalah kondisi keuangan perusahaan pada berapa tahun terakhir terhadap keuangan tahun sebelumnya, baik dari sisi neraca maupun laba rugi. Contoh analisisnya bisa dilihat di slide. Analisis sumber dana dan penggunaan dana, tujuan untuk mengetahui bagaimana dana yang digunakan dan bagaimana kebutuhan tersebut dibelanjai, bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimiliki. Bagian dana adalah
Ada dua sudut pandang, itu sempit dan luas, di mana dana sempit itu menjadi kas, luas menjadi modal kerja. Modal kerja sendiri adalah aktiva lancar, modal kerja itu aktiva lancar minus kewajiban lancar. Contoh soalnya, contoh laporannya ada di slide. Kemudian vertical analysis adalah laporan keuangan perusahaan yang melihat historical data perusahaan. Contoh reportingnya ada di slide. Horizontal analisis, cara analisis laporan keuangan dan melihat persentase perubahan dan instrumen laporan keuangan pada periode tertentu. Contoh reportnya ada di slide. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.